Wah, episode malam ini bakalan semakin seru teman-teman. Kita akan benar-benar ngelihat bagaimana Viko yang akhirnya kan ujung-ujungnya pun juga khawatir juga kan sama Arinanya, dan itu pun juga bakal terus terjadi teman-teman. Dan ini tuh cukup bikin seneng juga ya, karena mau gimana pun ya memang Viko sama Arina memang sulit buat mereka nih berpisah satu sama lain gitu loh. Ya, tapi memang alhamdulillahnya adalah Viko pun juga akhirnya sekarang tahu Nadia siapa, Arina ya maksudnya. Dan itu tuh penting supaya kedepannya walaupun mungkin Viko masih akan benci-benci, mencoba buat jahat dan lain sebagainya macamnya, tapi ya pada akhirnya pun juga tetap sayang juga. Tinggal kita tunggu waktu aja. At least kan kalau udah sama-sama tahu, mereka jadi punya tujuan yang sama. Karena kan Arina pun juga kayak tadi ketika diselamatin tuh di episode sebelumnya sama Viko, ya udah akhirnya kan jadi lebih bisa bercerita juga. Walaupun kita semua tahu ya masih ada Soraya dengan bapaknya si Arina yang mungkin akan ada sesuatu di sana, serta bapak-bapak botak yang di episode sebelumnya pun juga mungkin akan do something lagi sama Arina karena gagal kan di episode sebelumnya. Ya udah, terlepas dari itu perjalanan Viko dan juga Arina ini bakal menjadi sangat seru. Ya, Baskara nih emang betul-betul jahat betul ya. Kita aja bisa lihat bagaimana Reno yang dituduh untuk menculik Mika, adiknya sendiri yang masih kecil teman-teman. Itu kan kayak nggak make sense banget ya, kayak terlalu maksain banget. Harusnya tuh sebetulnya ya dari kelakuan si Baskara yang seperti itu tuh harusnya baik Reno, Viko terutamanya nih, buat Viko nih harusnya tuh bisa lebih aware nggak sih dan yakin kalau Baskara ini justru berbohong tentang kematian Farida, iya nggak? Karena mau gimana pun juga kan, gimana Reni ini punya tenaga buat menghabisi Farida sedangkan tangan kanannya aja cedera permanen, teman-teman. Terus nggak punya uang, nggak ada, ya memang mungkin pembantu, mungkin kekayaannya, ya hartanya nggak sebanyak majikan kan, tapi kan poinnya nggak di situ gitu loh. Nggak ada motif yang jelas dari Reni untuk bisa untuk bisa dalam tanda kutip mengambil hartanya Farida. Nggak ada intensi begitu, karena dari kesaksian sebelumnya pun juga Farida sama Reni itu tuh sangat dekat gitu loh teman-teman. Sehingga Arina pun juga akhirnya kan bilang nih di episode malam ini sama Viko, ibu tuh deket sama Bu Farida, dan kayaknya nggak mungkin karena ibu dan juga Bu Reni ini meninggal di saat yang bersamaan, itu pasti ada orang ketiga. Dan Arina akhirnya bilang kalau yang menghabisi mereka berdua itu adalah pria dengan rambut pendek yang menggunakan gelang kuda. Tapi di sini tuh Viko masih kayak ngawang-ngawang gitu, dalam arti 50-50 teman-teman. Ini omongannya Arina bisa dipercaya atau enggak. Terus akhirnya kan Arina kesel ya, karena Viko ini terkadang suka nggak jelas. Gara-gara kemarin teh misalnya ngancurin jendela pakai kursi ini atau apa, terus gak lama kemudian ngambek, marah, dan pada akhirnya ngebakar shawlnya atau kain milik dari Arina, yang mana ini tuh pemberian dari ibunya si Arina, Reni, yang cuman satu-satunya gitu loh. Jadi kan dari ini aja tuh udah bisa ngebuktiin bagaimana serumit itu kan teman-teman. Makanya Arina pun juga pasti nggak mau kalah dan berusaha untuk bisa menjelaskan semuanya, berusaha untuk bisa ngebongkar semuanya supaya nama Arina pun juga baik, dan at least nama Bu Reni pun juga nggak dituduh lagi. Terus Arina bilang nih sama Viko, kalau kamu emang pengen curiga, kenapa nggak curiga sama bapak kamu aja? Kenapa papa kamu ngotot banget Reni pelakunya, sedangkan Reni aja meninggal di tempat? Dan Reni itu meninggal kan gara-gara apa ya? Ada sesuatu yang menyerang dirinya gitu loh. Ya masa iya Reni menyerang dirinya sendiri gitu kan, itu tuh nggak masuk akal. Nah untungnya Arina ini kita semua tahu tipikal perempuan yang berontak dan nggak terima kalau diperlakukan tidak adil kan. Itulah yang kita suka dari Arina. Sehingga begitu Viko ini udah mulai melenceng dan nggak percaya, dijelasin sama Arina. Terus ya udah kata Arina, kita buktiin aja. Kalau emang ibu aku bersalah, kamu terserah deh mau ngapain aku. Tapi kalau nggak bersalah, kamu harus minta maaf gitu loh, dan kamu harus ngaku salah. Karena yang paling aku takutin adalah kamu gak akan pernah bisa menerima pelaku sebenarnya. Viko bingung kan maksudnya apa dari Arina. Karena gini, Arina sebetulnya udah sempat nge-spill. Yang paling Arina takutkan dari Viko adalah ketika Viko menerima fakta bahwa ternyata orang yang selama ini membuat Viko benci sama Reni, membuat Viko gak suka sama Reni, bahkan membenci wajah Reni dan hingga membenci Arina,
Dan yang paling Arina takutkan adalah nantinya si Viko ini bakal tahu teman-teman kalau si Baskara ini pelakunya adalah justru bapaknya sendiri dan orang yang selama ini selalu menjerumuskan Viko dan selalu bilang kalau Reni pelakunya, Reni pelakunya. Gitu loh. Itu yang paling Arina takutkan karena pasti kan susah buat acceptingnya, susah buat bisa menerimanya. Makanya itu yang bakal jadi semakin susah. Viko kan pasti kayak denial dulu, 50-50, mau percaya sama Arina tapi kan ya gimana, Arina anaknya Reni. Terus ya akhirnya pinternya Arina ngasih logis-logis, ngasih logika-logika yang akhirnya bikin Viko pun juga mulai bisa menerima. Cuma kan yang pada akhirnya 50-50 tadi, 50% percaya Arina dan 50% percaya bapaknya, itu kan akhirnya kenapa lebih percaya bapaknya dalam tanda kutip ya si Baskara, karena kan dari kecil sama bapaknya. Yang namanya seorang anak pasti akan lebih percaya kepada bapaknya, sehingga ya udah itulah yang terjadi. Dan ini yang pastinya tuh akan susah buat Arinanya, tapi untungnya sekali lagi Arina ini bakal memberikan banyak hal. Arina pun juga bakal memberikan contoh-contoh. Kamu lihat aja, Reno aja dipenjarain. Aku aja nih diculik loh sama bapak kamu. Kan bukan gak mungkin bakal ngelakuin hal-hal jahat yang sama lagi. Dan bukan gak mungkin juga Tante Farida, Bu Farida meninggal karena bapak kamu sendiri. Gitu loh. Dan ini pun juga nanti bakal dibenerin sama omongannya Hana dan lain sebagainya macamnya gitu loh. Karena ya kan gini, minimal sekarang Arina bisa fokus untuk dapetin dulu kepercayaan lagi dari si Viko. Setelah sama-sama percaya, setelah sama-sama yakin, setelah sama-sama satu jalan, baru nanti pada akhirnya mereka tinggal gimana caranya mengolah semuanya untuk sama-sama cari. Karena kalau udah kompak kan enak ya buat cari tahunya, untuk bisa ngolahnya, untuk bisa ngebongkar masalah itu jadi enak. Itulah yang coba untuk ditelusuri. Makanya ya itulah yang akhirnya bakal bikin kita pun juga nunggu-nunggu, menantikan banget gimana proses semua ini terjadi. Dan kita pun juga menanti-nantikan banget bagaimana pada akhirnya ya Viko Arina sama-sama tahu siapakah pelaku yang sebenarnya gitu teman-teman. Jadi ya itu. Dan di sini tuh Baskara udah tahu kalau Viko ini udah mulai tertarik sama Arina, udah sering ngebelain Arina dan lain sebagainya macamnya. Tapi ya Viko akan semakin menemukan hambatan baru kan. Karena Arina pun juga pintar, belum lagi ada bapaknya juga Arina. Itulah that's why yang akhirnya membuat Arina pun juga kayak gak kehilangan ide, gak kehilangan akal. Yang akhirnya ya Arina ini bakal jadi orang yang ngebuktiin lah. Karena kan mau gimana pun juga gak enak difitnah. Ibunya difitnah, Arina difitnah gara-gara wajah mirip sama Reni dituduh menghabisi Farida dan lain sebagainya macamnya. Kan Arina gak mau juga teman-teman. Makanya justru Arina ini bakal terus mancing. Kalau sampai nanti si Baskara nyulik lagi, bikin kesalahan lagi, bikin masalah baru, bayar orang buat celakai Arina, berarti omongan Arina terbuktikan sama Viko. Dan Viko pun akhirnya tahu kalau bapaknya ini adalah pelaku utamanya. Kurang lebih seperti itu. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!